Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, juga kepada siapapun yang mengikuti ibadah saat ini, selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu 8 November 2020 GKJW Jemaat Malang. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Saat ini kita masih dalam suasana bulan budaya GKJW. Budaya merupakan hasil pemikiran dari sebuah kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi tradisi yang berkembang dari hari ke hari. Bagi umat Kristen, tentunya kita harus menumbuh kembangkan budaya yang selaras dengan kehendak Allah di dalam Yesus Kristus. Jemaat yang terkasih, ibadah kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Legal Hendriawan SAG. Dengan penuh sukacita, mari kita awali ibadah kita dengan mengagungkan nama Tuhan dari pujian PKJ nomor 2, Mulia, Mulia namanya. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari sejenak kita mengambil saat hening memasuki ibadah hari ini. Dalam pengakuan yang sama, kita kuduskan ibadah ini. Bahwa Tuhan semesta alam telah menciptakan dunia dengan segala keindahannya, dan dalam kasih kekalnya, telah melihara dunia yang dijadikannya itu. Hanya kepada Dialah kita berlutut dan menyembah. Damai dan sejahtera yang berasal dari Allah Bapa di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus ada bersama dengan saudara-saudara jemaatnya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, tema ibadah kita pada saat ini, kita terima dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus pasal 13 ayat yang ke-13 yang dituliskan kepada kita semua. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya, yaitu kasih. Amin. PKJ nomor 13, kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, saya membayangkan alangkah indahnya hidup yang melupakan diri dan mengarahkan hati pada Allah itu. Itu adalah sebuah kenyataan yang ideal yang ada dalam kehidupan manusia. Dan itulah yang seharusnya ada dalam kehidupan kita orang yang percaya. Karena dalam sejarah kita tahu Allah telah melupakan dirinya dan mengarahkan hatinya untuk manusia hingga mati di kayu salib. Tidak kita juga merindukan hal yang sama untuk kehidupan kita. Hidup yang mengarahkan hati hanya kepada Allah. Hidup yang melupakan diri. Hidup hanya tertuju kepada Allah. Saat ini saudara-saudara, saya mengajak kepada kita semua untuk sejenak melihat keberadaan diri kita masing-masing. Mari melihat diri kita, melihat hidup kita, melihat hati kita, kemana sesungguhnya tertuju. Adakah kepada Allah? Atau justru kepada diri kita sendiri? Jujur kita mengakui Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, hidup kita sering hanya tertuju kepada diri kita dan hati kita pun juga hanya tertuju pada diri kita, bukan kepada Allah. Kita melakukan hidup, menjalani hidup jauh dari ideal yang ada. Oleh karena itu mari bersama-sama kita mengakui akan keterbatasan diri kita itu di hadapan Tuhan dan diberi kesempatan kepada kita, setiap pribadi, untuk mengungkapkan pengakuan dosanya di hadapan Tuhan secara pribadi. Mari berdoa. Ya Allah, kami tahu bahwa Engkau adalah pribadi yang telah melupakan dirimu sendiri dan menunjukkan hatimu untuk manusia. Engkau menyatakan itu dalam karya Tuhan kami Yesus Kristus hingga tersalib di Bukit Golgota. Engkau mengetahui apa yang sungguhnya terjadi atas kehidupan kami. Ketika kami belum bisa meneladani apa yang sudah Engkau lakukan di dalam kehidupan kami. Ketika hidup dan hati kami hanya tertuju pada diri kami sendiri. Hanya tertuju pada hal-hal yang duniawi. Dan bukan tertuju kepada Engkau. Dalam kesadaran diri kami saat ini, kami mengakuinya, ya Allah. Sekaligus juga mohon kepada Engkau supaya Engkau mengampuni dosa dan pelanggaran kami. Supaya dengan pengampunan-Mu kami layak untuk menerima rahmat dan anugerah-Mu. Dan karena pengampunan-Mu pula, untuk selanjutnya, kami boleh mengarahkan hidup dan hati kami hanya kepada Allah. Berikanlah kepada kami, anak-anak-Mu yang sudah Engkau ampuni ini, kesungguhan hati, untuk mengarahkan hidup dan hati kami hanya kepada Tuhan Sang Pemilik kehidupan yang telah menyerahkan dirinya bagi kami dalam Kristus Yesus. Kami percaya akan kebaikan-Mu dan percaya akan pengampunan yang sudah Engkau nyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, Allah telah mendengar ungkapan pengakuan dosa kita. Hari ini, saat ini, Ia memberitakan kepada kita berita pengampunannya. Menurut Efesus pasal 2, ayat 8 dan 9.
Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Seiring dengan berita pengampunan ini, mari kita kembali agungkan Tuhan. PKJ nomor 179 bait yang pertama dan bait yang kedua. Alkitab akan dibacakan dan firman Tuhan akan diberitakan. Mari kita mengawalinya dengan berdoa mohon pimpinan Tuhan. Bapa yang di sorga, kami senantiasa percaya bahwa Engkau adalah Allah yang berfirman kepada kami setiap saat, setiap waktu dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu itu yang mengarahkan hidup kami dan membawa hidup kami dalam kebenaran. Oleh karena itu pada saat ini, ketika Alkitab akan dibacakan dan firman Tuhan akan diberitakan, kami mohon penyertaan dan pimpinan Tuhan atas kami. Berikanlah kepada kami hati yang mendengar, hanya mendengar suara Tuhan. Mampukan kami untuk mengerti apa yang Engkau sabdakan atas kami. Berikan kepada kami hikmat dan pengetahuan-Mu dalam karya Roh Kudus, supaya sungguh-sungguh dengan apa yang Engkau beritakan bagi kami akan pulih hidup di dalam hikmat Tuhan. Kami sadar akan keterbatasan diri kami. Engkaulah yang memimpin kami dan menaungi kami.
Engkau juga yang berikan kekuatan kepada kami untuk pemberitaan firman-Mu ini. Sehingga apa yang kami ucapkan biarkanlah itu menjadi ucapan Tuhan yang nyata dan jelas yang mengarahkan hidup kami ke dalam kebenaran. Kami terbuka terhadap pengajaran Tuhan, terhadap didikan Tuhan. Karena itu Tuhan, Engkau berfirman atas kami mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan akan kita baca diambil dari Matius 25 ayat 1 sampai 13 yang demikian bunyinya. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikian bunyi kesaksian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melihara firman Tuhan di dalam hati dan hidupnya. Amin. 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 Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Kerajaan sorga dalam pengajaran Yesus yang baru saja kita baca menyampaikan dengan jelas bahwa kerajaan sorga itu seperti 10 orang gadis yang menantikan kedatangan mempelai. Masing-masing membawa pelita di tangan mereka, karena diperkirakan mempelai itu datang tengah malam. 5 gadis dikatakan bijaksana, 5 gadis yang lain dikatakan bodoh. Yang bijaksana membawa serta minyak dalam buli-buli mereka, tetapi yang bodoh tidak membawa minyak untuk cadangan, untuk pelita mereka. Yang pasti saudara-saudara, semua bersiap dengan pelita yang menyala. Tapi ketika mempelai itu tidak datang-datang, dikatakan kepada kita, maka tertidurlah mereka semua. Baru tengah malam, mereka mendengar berita atau berita disampaikan kepada mereka bahwa mempelai laki-laki datang. Kemudian mereka semua terbangun dan bersiap untuk menyambut mempelai itu.
Dan ketika mereka bersiap itu saudara-saudara, gadis-gadis bodoh langsung tahu bahwa pelita mereka itu hampir padam. Kemudian mereka meminta minyak kepada gadis-gadis yang bijaksana. Dan para gadis yang bijaksana menolak permintaan itu. Mereka khawatir kalau mereka memberi kepada gadis-gadis yang bodoh itu, minyak itu pada akhirnya tidak cukup untuk mereka dan juga tidak cukup untuk gadis-gadis yang bodoh itu. Kemudian disarankan supaya mereka membeli kepada pedagang minyak atau penjual minyak. Apa yang terjadi kemudian saudara-saudara? Sementara gadis-gadis yang bodoh itu membeli minyak pada penjual minyak, mempelai laki-laki sungguh datang. Gadis yang bijaksana yang sudah bersiap untuk menyambut, untuk menyongsong sang mempelai, ada bersama dengan mempelai itu. Dan kemudian mereka masuk ruang perjamuan kawin. Dan pintu segera ditutup. Ketika pintu itu sudah ditutup, saudara-saudara, datanglah pula rombongan gadis-gadis yang lain yang kita boleh mengatakan itu adalah rombongan gadis-gadis yang bodoh tadi. Mereka mengetuk pintu, mendesak untuk dibukakan pintu. Tapi saudara-saudara, jawaban yang mereka dengar dari sang mempelai sungguh mengejutkan. Mempelai itu berkata, "Sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Saudara-saudara, ini adalah sebuah jawaban yang sangat keras. Mungkin jawaban itu tidak pernah diduga oleh gadis-gadis yang bodoh. Mungkin pula jawaban itu juga tidak pernah diduga oleh gadis-gadis yang bijaksana. Memang pertanyaannya saudara-saudara, Haruskah gadis-gadis yang bodoh itu diperlakukan sedemikian keras? Tidak adakah pengampunan di sini? Tidak adakah pengampunan di sini? Tapi saudara-saudara, dua pertanyaan ini tidak akan mungkin dijawab. Dua pertanyaan ini tidak mungkin terjawab. Dan tampaknya inilah yang mau dibangkitkan oleh perumpamaan ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan perumpamaan ini, sepertinya perumpamaan ini perumpamaan yang menakutkan. Sungguh saudara-saudara, ini adalah sebuah perumpamaan yang menakutkan. Menakutkan karena kerasnya kata-kata yang disampaikan pada gadis-gadis yang bodoh. Mungkin di dalam hati kita itu muncul rasa iba. Lebih-lebih kalau kita perhatikan tokoh ceritanya adalah para gadis, semuanya gadis. Mereka sudah memiliki semangat untuk menanti dan menyongsong datangnya mempelai. Mereka sudah lama menanti itu. Tetapi saudara-saudara, karena kesalahan sedikit yang mereka perbuat, mereka diperlakukan sedemikian keras. Tidak kita merasa kasihan dengan gadis-gadis itu? Pertanyaan sesungguhnya saudara-saudara, apakah yang mau disampaikan dengan perumpamaan yang keras ini? Apakah yang mau disampaikan dengan perumpamaan yang keras ini? Tuhan Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan yang keras. Apa yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para pendengarnya, kepada orang-orang yang mendengarnya, atau kepada kita semua? Saya memperhatikan saudara-saudara, ada satu pesan utama yang ingin disampaikan kepada kita, yaitu berjaga-jaga menantikan mempelai laki-laki. Itu adalah soal yang serius.
Inilah pesan utamanya. Berjaga-jaga, menantikan mempelai laki-laki, itu adalah soal yang sangat serius. Ini bukan soal setahun sekali dalam lintasan tahun liturgi. Ini juga bukan soal sebulan atau seminggu atau sehari sekalipun. Ini soal yang serius setiap saat, maka setiap orang harus siap untuk menyongsong dia yang datang itu. Mari kita menyadari sepenuhnya di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Bahwa waktu itu ada di tangan mempelai. Waktu itu ada di tangan mempelai. Dialah yang akan menentukan kapan dia akan datang. Karena dia adalah penentu waktu itu. Oleh karena itu konsekuensinya sangat jelas, saudara-saudara. Yaitu setiap orang yang mendengar pemberitaan Injil hari ini, setiap orang yang mendengar pemberitaan tentang perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus hari ini, siapapun, diperingatkan dengan sangat keras supaya belajar hidup bijaksana. Seperti 5 gadis yang bijaksana. Setiap orang diperingatkan supaya selalu siap untuk menantikan datangnya mempelai kapanpun. Itu akan terjadi. Dalam bahasa perumpamaan, setiap orang itu harus siap dengan minyak cadangan dalam buli-buli mereka. Sebagai pribadi saya menghayati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Jika hidup kita, hidup saudara dan hidup saya, itu adalah waktu untuk berjaga-jaga menyambut mempelai. Maka dalam perspektif perumpamaan ini, saudara-saudara, kita juga bisa berkata bahwa hidup itu adalah perkara yang serius. Hidup itu adalah perkara yang serius. Oleh karena itu jadilah bijaksana. Berusahalah untuk hidup bijaksana. Jangan bodoh. Karena apa? Karena dalam perumpamaan ini dengan jelas diungkapkan kepada kita bahwa sang mempelai tidak pernah mentolerir kebodohan. Sang mempelai, saudara-saudara, tidak pernah kompromi dengan kebodohan yang diperbuat oleh gadis-gadis yang bodoh. Kepada gadis-gadis yang bodoh, saudara-saudara, mempelai berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, karena kamu tidak tahu hari dan saat." Apa itu kebodohan, saudara-saudara? Saya menghayati dan memahami kebodohan dalam perumpamaan ini. Dalam perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ada sesuatu yang sederhana. Kebodohan adalah sikap meremehkan atau tidak menganggap penting apa yang sebenarnya itu penting. Ini dalam perspektif perumpamaan kita hari ini. Kebodohan adalah sikap meremehkan atau tidak menganggap penting apa yang sebenarnya itu penting. Atau menganggap tidak penting apa yang sesungguhnya penting. Mari kita tengok kembali perumpamaan kita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. 10 orang gadis dari 2 rombongan, 5 masing-masing. Semuanya pergi menyongsong mempelai dengan membawa pelita. Dengan pelita yang mereka bawa itu sesungguhnya mereka tahu apa yang penting untuk pelita mereka itu. Dan tidak lain, saudara-saudara, yang penting adalah minyak dalam buli-buli. Mereka sungguhnya tahu itu penting. Dan ini dibuktikan dengan gadis-gadis yang bijaksana yang membawa buli-buli berisi minyak. Mengapa para gadis yang bodoh
tidak membawa minyak dalam buli-buli mereka. Oh, mungkin mereka berkata, itu merepotkan. Atau mereka berkata, itu tidak terlalu penting. Permintaan gadis-gadis yang bodoh kepada gadis-gadis yang bijaksana mengindikasikan hal itu. Mereka menyepelekan hal yang penting dalam kehidupan mereka. Tidak menganggap itu penting. Dan itulah kebodohan. Kebodohan yang pada akhirnya kemudian mencelakakan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Apa yang sungguhnya penting di dalam kehidupan kita? Yang itu tidak boleh kita sepelekan. Yang itu tidak boleh kita pandang remeh. Apa yang penting? Dalam perspektif tema ibadah kita tadi, saudara-saudara, Rasul Paulus menegaskan ada 3 hal yang penting dalam kehidupan kita. Mari perhatikan kembali 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya yaitu kasih. Itu yang disampaikan. Itu berarti di dalam kehidupan kita, saudara-saudara, itulah yang penting. Dalam bingkai tema ibadah hari ini, saudara-saudara, kita bisa mengatakan dengan jelas bahwa kebodohan, orang bodoh atau gadis-gadis yang bodoh itu adalah mereka yang menganggap tidak penting, mereka yang menganggap sepele, mereka yang menyepelekan iman, pengharapan, dan kasih. Itulah saudara-saudara yang ingin disampaikan kepada kita. Mari kita menyadari dalam kehidupan kita, hidup itu menyongsong Dia yang datang. Hidup itu menyongsong Dia yang datang, mempelai yang datang. Entah kapan, tetapi yang pasti Dia akan datang. Mari berjaga sungguh-sungguh dan belajar hidup bijaksana. Hidup didasarkan atas budi. Hidup didasarkan atas budaya yang itu merupakan pengembangan dari budi. Oleh karena itu, mari kita serius memandang penting kehidupan iman kita. Memandang penting kehidupan pengharapan kita. Memandang penting kasih yang seharusnya kita wujudkan di dalam kehidupan keseharian kita. Dan 3 hal penting inilah saudara-saudara yang ditekankan oleh Rasul Paulus di dalam kehidupannya. Jika kita serius dengan kehidupan kita, saudara-saudara, maka kita juga akan serius memandang kehidupan iman kita. Bagaimana sungguhnya kehidupan iman kita ini bertumbuh berkembang atau mandek berhenti di tengah jalan. Apa kita peduli dengan kehidupan iman kita? Apakah peduli dengan kasih kita yang harus kita nyatakan dalam kehidupan keseharian kita? Atau apakah kita juga peduli atas pengharapan yang sungguhnya ada di depan kita? Berbahagialah kita, saudara-saudara, jika dalam hidup ini kita belajar untuk menjadi bijaksana, tidak menyepelekan iman, pengharapan, dan kasih. Hingga akhirnya, saudara-saudara, kita boleh mendapati diri kita bersama dengan mempelai laki-laki dalam pestanya. Oleh karena itu juga, mari kita juga belajar untuk di dalam hidup ini, dalam kesadaran kita selalu ingat bahwa Allah tidak pernah mentolerir kebodohan yang dilakukan oleh manusia. Mereka yang mengabaikan, menyepelekan iman, pengharapan, dan kasih. Amin. Kita mengambil saat teduh.
Mari kita menanggapi apa yang Tuhan sudah beritakan kepada kita melalui firman-Nya. Dengan kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 371 bait yang ketiga. Bapak dan Ibu serta saudaraku yang dikasihi Tuhan, kami mohon untuk bangkit berdiri. Mari kita memperbarui iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bersama-sama menerima satu persembahan pujian dari anak jemaat saudara kita, Adriel dan Aileen, karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi.
impian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita kembali menghampiri Tuhan di dalam doa. Kita akan mengangkat syafaat kita. Mari berdoa. Bapa di sorga, perkenankan pada saat ini kami anak-anak-Mu kembali menghampiri tahta-Mu. Kami ucapkan syukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang kami bangun ibadah kami, menikmati persekutuan kami dengan Engkau dan dengan keluarga kami sebagai satu persekutuan yang sudah Engkau satukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarkanlah melalui peribadatan ini, kami akan semakin menyadari akan kebergantungan hidup kami satu dengan yang lain, dan semakin boleh mengakui atas pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata dan indah dalam kehidupan kami sebagai satu persekutuan melalui keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah Engkau beritakan dan apa yang Engkau berikan bagi kami. Pada saat ini juga kami berdoa untuk apa yang sudah Engkau taburkan bagi kami melalui firman-Mu. Apa yang boleh kami terima, biarkanlah itu menjadi sarana bagi kami untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Melalui apa yang boleh kami dengar, Engkau mengajarkan kepada kami ya Tuhan, supaya kami dalam hidup ini sungguh-sungguh boleh belajar untuk bijaksana. Hidup dalam bijaksana, seperti gadis-gadis yang bijaksana. Kami belajar untuk memandang penting iman, pengharapan, dan kasih. Karena sungguhnya Engkau adalah sang mempelai yang tidak mentolerir kebodohan. Engkau dengan keras mengingatkan kepada kami, supaya kami berjaga-jaga, memelihara iman, pengharapan, dan kasih yang nyata di dalam kehidupan kami. Biarkanlah dengan apa yang sudah Engkau sampaikan bagi kami, melalui pewartaan sabda-Mu ini ya Tuhan, hidup kami akan Engkau perbaharui. Dan hidup kami akan boleh tertuju terus hanya kepada Allah dan bukan kepada diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Jangan biarkan kami ini hanya menjadi pewarta. Jangan biarkan kami hanya menjadi pendengar. Tapi biarkanlah kami menjadi pelaku atas firman-Mu itu, supaya firman-Mu tak kembali kepada Engkau dengan sia-sia, tapi kembali kepada Engkau dengan buah kehidupan yang nyata di dalam kehidupan kami. Satu harapan yang nyata dalam hidup ini, kami akan ada bersama dalam perjamuan dengan Engkau, sang mempelai laki-laki ya Yesus Tuhan kami. Bila kami sungguh-sungguh dalam hidup ini tidak menyepelekan iman, pengharapan, dan kasih. Bapa di sorga, perkenankan pada saat ini kami berdoa untuk seluruh umat milik-Mu ya Tuhan. Berkatilah dan cukupkanlah hidupnya. Berikanlah sukacita dan rezeki atas kehidupan seluruh umat-Mu.
Mampukan setiap pribadi untuk boleh bersyukur dan percaya akan peliharaan Tuhan yang menangkan hati dan jiwa setiap orang. Karena sungguhnya Engkau adalah Allah Sang Pencipta, tapi juga Engkau adalah Allah Sang Pemelihara. Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan kami. Engkau tahu ya Allah, apa yang sungguhnya kami kehendaki dalam kehidupan kami. Dan kami hanya berserah kepada Engkau. Atas dasar pengetahuan yang tak terbatas dari Engkau, kami boleh mempercayakan hidup hanya kepada Engkau, supaya kami tidak khawatir dengan kehidupan yang kami jalani. Bapa di sorga, perkenankan pula pada saat ini, kami berdoa untuk setiap pribadi yang hidup dalam pergumulan, yang sakit ya Tuhan, Engkau menopang dan berikan kesembuhan. Yang ada dalam kepedihan ya Tuhan, Engkau hiburkan dan memberikan kepada mereka kuat kuasa-Mu. Yang tersesat langkah hidupnya Tuhan, bimbingnya untuk kembali jalan pulang, hidup dalam kebenaran Tuhan. Yang terbelenggu oleh roh-roh dunia atau roh-roh kegelapan dunia ini, Tuhan yang akan memberikan kebebasan kepada mereka, sehingga mereka boleh hidup dalam kebebasan Kristus. Yang terhimpit berbagai-bagai masalah kehidupan ya Tuhan, berikan kepada mereka hikmat dan pengetahuan-Mu, supaya pada akhirnya mereka tetap dikuatkan di dalam persoalan dan pergumulannya, memungkinkan setiap orang tidak kehilangan pengharapan atas hidupnya. Berdoa pula untuk anak-anak Tuhan, anak-anak jemaat, dan para pemuda-pemudimu di jemaat Tuhan di GKJ Malang ini. Tuhan yang akan senantiasa membimbing dan berikan kekuatan, berikan semangat dan berikan harapan. Tuhan yang memperlengkapi mereka, menjalani kehidupan mereka dalam segala keterbatasan, supaya pada akhirnya mereka boleh meraih mimpi dan harapan mereka dan hidup boleh bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Berdoa pula untuk pandemi COVID-19 yang melanda dunia ini. Tuhan yang juga akan campur tangan. Biarkanlah pandemi ini segera berlalu karena kuasa Allah. Dan semua upaya masyarakat dunia yang serius Tuhan juga yang memberkatinya. Sehingga sungguh-sungguh pandemi ini pun juga akan membawa kebaikan atas kami. Yaitu hidup dalam bergantungan kepada Tuhan, Sang Pemilik hidup. Atas kehidupan bangsa dan negara kami menyerahkan kepada Tuhan. Supaya bangsa negara kami tetap ada di pemeliharaan Tuhan. Supaya negeri ini tetap ada dalam damai, sebagai janji Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kami. Dan melalui kehidupan pelayanan yang ada di GKJ Jemaat Malang ini, melalui penatua, diaken, para pembantu yang ada di dalamnya, dan semua perangkat kerja Tuhan di GKJ Jemaat Malang, kami akan belajar untuk terus bekerja melayani Tuhan dengan segala kesukacitaan demi damai sejahtera yang akan Tuhan nyatakan kepada kami melalui bangsa dan negara di mana Engkau menempatkan kami melalui jemaat ini untuk melayani. Bapa di surga, inilah doa kami yang sungguhnya ada dalam keterbatasan Engkau yang menyempurnakan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita bersyukur kepada Tuhan dengan menyerahkan persembahan kepadanya. Seperti firman Tuhan yang tertulis pada 1 Tawarikh 29 ayatnya yang ke-13 dan 14 yang berbunyi demikian. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini.
Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Bersamaan dengan kita mengumpulkan persembahan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 309, bait pertama dan kedua. Biar ku tumbuh di batang-Mu. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengerti dan menyadari Tuhan atas kemurahan-Mu yang menjadi berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tangan-Mu dengan lembut membimbing kami untuk terus bersyukur. Dan saat ini terimalah persembahan kami. Dan kuduskanlah ya Tuhan, wujud syukur kami. Walaupun nilainya tidak sebanding dengan berkat pemberian-Mu, kami juga berterima kasih atas firman yang sudah kami dengar. Berkatilah kami agar dapat melakukan bimbingan dan petunjuk-Mu ini dengan baik. Kami juga berdoa untuk tangan-tangan yang mengelola persembahan ini. Kiranya juga Tuhan berkati dengan kemampuan yang bijaksana, rasa takut akan Tuhan, sehingga menjadi berkat dalam mewujudkan kerajaan-Mu di gereja kami. Demikian doa dan ucapan syukur kami yang kami mohon hanya di dalam kemurahan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Ingatlah bahwa engkau diutus untuk menjalani hidup dengan serius. Tidak menyepelekan apa yang penting. Karena itu peliharalah iman, pengharapan dan kasih. Sebagai bukti nyata bahwa kita hidup dan belajar untuk menjadi bijaksana. Kidung Jemaat 424 bait yang pertama. Undulah dari pertemuan ibadah kita, terimalah berkat Tuhan.
Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Puji Tuhan Yesus Kristus, Anak